Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Najur Ainisha dengan NPM 2023 0150 0918. Saya dari kelas R6K yang diampu oleh Ibu Regiana dan Ibu Fitri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan konseling berbasis PVC, di mana nantinya saya akan membantu permasalahan siswa dengan asas-asas kebekaan yang sudah ada, yaitu kenormatifan, kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan kekinian. Nah, pada permasalahan kali ini siswa ini tuh merasakan bahwa adanya kendala dalam proses perkembangan pendidikannya akibat dari tuntutan orang tua. Nah, bagaimana selengkapnya? Saksikan video yang akan saya buat ini. Terima kasih teman-teman. Bye. Jack, itu ikan apa dong lu lihat? Itu ikan biasa peliharaan ayah gua. Ada ikan blowfish sama ada satu lagi tuh dia kayak belang-belang gitu. Ya gua juga nggak tahu sih namanya apa, cuma biasanya nyebutnya ikan zebra. Ini udah lama ini yang melihara ikan kayak gini, apa baru-baru ini? Udah lama sih, soalnya kan enak aja gitu di rumah kayak ngelihat yang air-air gitu. Tapi kayak kita habis UAS gini enaknya jalan-jalan gak sih? Gue ngeliat ikan jadi salfok dan kayaknya seru kalau misalnya ke tempat-tempat air gitu. Iya sih, apa ya, kayak enak aja kan, seger gitu ya. Kayaknya kemana ya yang seru? Kalau nggak mau jauh-jauh sih Curug nggak sih daerah dari sini mah? Iya sih, Curug seru sih. Cuma Curug apa ya yang dekat sini? Nah itu tuh gue juga bingung. Menurut lo apa Jok? Yang lewat di TikTok gue mulu sih, ini yang sih Curug Panjang, katanya dia di daerah Sentul. Wah deket ya? Iya makanya, Sentul kan dari sini paling sejam lah ya, gitu kan. Maksudnya kita kalau naik motor masih bisa lah gitu bareng-bareng ke sana. Boleh sih itu yuk. Iya kan, seru kan? Coba lihat dulu di maps kali ya. Boleh. Jo, ikut lagi Jo. Hah, kemana? Ya, dia nggak dengerin Jack kita Nggak ngomong nyimak apa. nih, Adis dari tadi. Sorry. Kenapa? Lagi kenapa sih dia? Aduh, kayak lagi bingung aja nih, kayak kan udah mau UAS ya, pasti kan nanti sebelum kita liburan apa tuh nilai keluar kan, jadi kayak bingung nih nilai bagus apa enggak ya, jadi kayak takut gitu loh. Lo ada pikiran apa sih Jo? Kayak nggak nyimak kita dari tadi. Beban aja sih pikiran kayak ke orang tuanya, nantinya kalau misalnya nilai jelek gimana ya gitu loh, kayak takut dimarahin aja, jadi nanti kita nggak bisa ini apa ya, nggak bisa main lagi gitu loh, disuruh belajar terus. Kalau kayak gitu sih, menurut gue lo jangan pendem sendiri deh. Kayak mungkin kalau lo nggak bisa cerita ke kita, bisa cerita aja ke guru BK. Iya Dis, kayak mungkin lo kalau cerita sama guru BK bisa lebih lega gitu, bisa nggak ada batasan lah gitu ibaratnya. Mungkin kalau sama kita mungkin ada yang masih ditahan-tahan gitu. Terus juga kalau sama guru BK kan bisa kayak tahu solusinya apa gitu loh, apalagi terkait akademik kan. Menurut gue mungkin nanti lu bisa lebih apa ya, lebih percaya diri gitu buat nanti ulangan, jadi nggak perlu dibebanin juga, karena kalau menurut gue dibebanin nanti lu malah nggak maksimal pas ulangan. Iya nggak? Iya. Oke deh, cuma nanti aku ini ya, coba ke guru BK-nya. Oke, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Ayo masuk. Silakan duduk. Boleh duduk ya. Sebentar. Halo, selamat datang. Boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Adisti Jona dari kelas 10 IPS 2, Ibu. Adisti Joanna. Adis sebelumnya pernah lihat saya atau udah pernah kenal saya?
Belum sih Bu, karena jarang. Belum? Iya, karena kayak guru BK kan jarang masuk nih Bu, jadi kayak gitu. Guru BK jarang masuk di kelas Adis. Iya. Wah, Adis udah berapa tahun ya? Ini udah berapa semester nih? Udah mau setahun ya? Belum familiar sama saya. Iya, ya? belum. Saya emang nggak masuk kelas sih kebetulan, karena saya stay di sini aja. Perkenalkan dulu, nama saya Najwa Rainisha. Adis bisa panggil saya Ibu Najwa atau Kak Najwa biar saya kata Najwa muda ya. Nah, udah kenal ya berarti ya? Coba scanning dulu muka saya, Iya. biar nanti ketemu udah tahu gitu namanya. Nah, Adis di sini ada tisu sama ada minum. Kalau misalkan Adis butuh nanti selama konseling berlangsung, Adis boleh banget ambil, atau Adis mau minum dulu karena tenggorokannya sakit, mungkin boleh diminum dulu gitu. Nah, Adis sebelumnya tadi ada ini kah? Ada kelas Ada Ibu kelas matematika. matematika. Aduh susah banget. Matematika ini adalah pelajaran yang saya benci ya dari dulu, tapi ya hidup kita nggak akan terlepas dari matematika ya. Anda udah istirahat kan tadi? Udah makan? Sudah Ibu. Beli apa tadi di rumah di kantin? Apa deh? Ayam kayaknya deh. Ayam, saya juga suka sih ayam di situ, makanya saya jarang bawa bekal. Nah, Adis kan tadi udah sarapan, udah istirahat juga. Adis kegiatannya di rumah ada kegiatan lain selain bersekolah? Ada bantuin orang tua sama main game sih. Main game apa, Adis? Biasanya Roblox sih Bu. Roblox. Adis kalau di Roblox main apa sih? Saya tuh ini deh, anak-anak suka pada main Roblox. Mungkin karena saya belum terlalu tua ya, saya masih 20-an tahun. Tapi saya nggak pernah main Roblox, soalnya penyimpanan penuh. Adis emang penyimpanannya nggak penuh? Enggak lah. Enggak, kalau di Enggak Roblox. dong, enggak dong. HP-nya keren berarti. Main apa Adis kalau di Roblox? Biasanya ini sih daki gunung gitu nggak Bu. Daki gunung. Iya. Banyak ya sekarang lagi zaman-zamannya, apalagi si Windah. Ah iya Bu. Iya kan, Windah dan saudara. Iya benar. Adis main apa tadi? Main gunung. Ada apa aja sih Dis di situ di Roblox? Ya banyak game sih Bu. Kayak apa aja ada. Oh banyak, dia tuh banyak ya memang. Iya. Oh gitu. Adis tadi berarti memang gak ada kegiatan lain Enggak ada. selain bantu orang tua dan main game. Gak Paling belajar sih. paling belajar nggak ngaji. Gak apa sih sebenarnya, ngaji juga di rumah aja ya Dis. Iya. Habis sholat. Ya kalau berarti akhir-akhir ini Adis cuma sekolah aja, sekolah main game atau orang tua sambil gitu. orang tua itu sih. Semua lagi harus sama. Berarti kalau Sabtu Minggu ada keluar main sama teman-teman atau di sela-sela pulang sekolah? Biasanya sih ada sih Bu. Sering atau jarang? Paling kalau lagi ada ini aja, lagi sama nggak ada waktu sama teman. Kalau main keluar sama main di dalam rumah, rasionya berapa nih? Berapa persen? 60 banding 40 kayak itu. 60 lebih sering di rumah, Yo. 40 di luar. Iya sih, emang di luar panas. Mengeluarkan uang kalau jajan juga, kalau di luar kan di rumah hemat ya. Iya, benar. Nah, Adis sebelumnya di konseling ini Adis sudah tahu belum konseling itu apa? Belum pernah konseling sih Bu. Apa sih itu konseling? Adis belum pernah konseling, ini baru pertama kali Baru pertama kali. selama setahun Adis masuk Iya, dan SMA. nggak pernah masuk lomba gitu. Kenapa Adis punya statement yang buruk kah? Iya, kayak berpikir kalau orang beda tuh kotak-kotak orang yang paling baik. Ya teman karena lebih sering dipanggil-panggil sama Iya, guru BK yang betul. bermasalah di kelas. Iya sih, kayak gitu. Saya patahin statement Adis deh. Ini kalau misalkan ini kan kita konselingnya individu ya. Nah, konseling individu ini melibatkan saya dan kamu dalam prosesnya. Nah, tujuannya adalah mengubah kehidupan sehari-hari tidak efektif menjadi kehidupan sehari-hari yang efektif. Nah, nantinya tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah yang sedang Adis alami ini, kayak gitu. Nah, kalau misalkan Adis takut nih, mungkin kan banyak ya, saya juga sering kedatangan siswa-siswa lain, saya tanya kenapa dalam ruang BK bilangnya takut karena gak percaya gitu kalau misalkan di ruang BK nih guru-gurunya emang gak akan nyebar kemana-mana kayak gitu. Nah, sebenarnya saya sebagai guru BK atau konselor di sini itu punya asas Adis, ada asas kerahasiaan. Gunanya adalah untuk merahasiakan segala informasi yang memang Adis sudah bagikan kepada saya kayak gitu. Jadi yang tahu cuma kita berdua aja dan Tuhan.
Lalu yang kedua ada asas kesukarela,an di mana Adis datang ke sini memang dengan kemauan Adis sendiri, itu bukan dengan paksaan dari guru lain atau dari saya mungkin belum pernah ketemu Adis atau dari teman-teman kayak gitu. Terus selanjutnya ada asas keterbukaan di mana nanti dalam proses konselingnya ini Adis harus bicara jujur dan terbuka kepada saya agar saya tahu permasalahan Adis ini dari sisi mana sih yang harus kita benahi kayak gitu. Terus ada asas kenormatifan di mana konseling yang berlangsung ini sesuai dengan norma-norma yang ada kayak gitu. Lalu yang terakhir ada asas kekinian di mana konseling yang kita lakukan berdasarkan masalah yang memang sedang Adis alami. Sudah dapat dipahami? Sudah ya Bu. Sudah. Nah, tadi kan Adis bilang di rumah hanya bantu-bantu orang tua ya. Apa ada kegiatan-kegiatan lain? Adis suka mencoba cari kegiatan lain nggak? Paling buat tulis gitu. Buat tulis. Adis ikut ekstrakurikuler? Ikut. Wah, ekstrakurikuler apa? Mendaki gunung. Wah, benar sekali dan sesuai ya sama hobi di Roblox dan hobi di realnya. Betul. Nah, sekarang mungkin saya akan kasih waktu Adis untuk berkonseling selama 40-45 menit ya, karena kan istirahat gak banyak ya waktunya, jadi harus kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Adis boleh bicara apa aja pada saya, mau formal atau informal terserah Adis, karena saya juga akan omelin Adis. Nah, Adis masih seumuran saya ya, jadi santai aja kalau mau bicara yang informal pada saya. Oke? Oke, boleh. Mungkin Adis ada yang mau dibagikan terlebih dahulu pada saya? Apa ya, mungkin kayak pertama kali kesini mungkin duduk kali ya Bu ya. Jadi agak masih bingung nih apa yang harus diceritakan. Mungkin karena bentar lagi juga mau UAS ya, jadi kayak saya bingung nih. Saya pertama takut sama orang tua karena saya. Cuman saya belum siap juga nih buat ulangan, kayak apa yang harus saya belajar ya gitu loh. Ya, memang perasaan campur aduk yang Adis alami ini memang sangat wajar dialami, karena kan Adis juga maksudnya kita kan Adis masih menjadi siswa SMA, lalu banyak tekanan kayak tadi Adis mau ulangan kan, udah mau UAS juga kebetulan, jadi memang di sisi lain ada perasaan campur aduk karena belum belajar atau segala macam. Di sisi lain mungkin Adis punya permasalahan yang lain kayak gitu. Nah, dalam situasi seperti ini nih, Adis pernah mencoba untuk mencari cara nggak, kayak kalau Adis lagi merasa struggle, bingung kayak tadi tuh, Adis nyari cara nggak biar nggak terlalu struggle dengan perasaan yang Adis lagi alami gitu? Mungkin buat ngatasin struggle tadi Bu ya, kayak bisa mencoba mungkin manajemen waktu ya, karena ya kalau misalnya saya struggle dengan perasaan tadi yang mau ulangan tadi, kalau berlarut-larut kayak saya pusing untuk belajar, yang adik saya nanti stres, bingung, pusing lah gitu loh. Akhirnya nanti saya jadi sakit. Nah, ketika saya memakai manajemen waktu itu, saya bagi waktunya nih buat bermain sama belajar tadi, karena kalau misalnya emang dipush buat belajar ya tadi mungkin pusing gitu loh Bu. Gitu. Kalau Adis sebelumnya nih pernah nggak cerita ke orang tua atau sahabat-sahabat terdekat gitu, atau memang simpan dulu deh sendiri? Lebih ke simpan dulu sendiri ya, karena orang tua mungkin juga nggak ngerti ya Bu ya apa yang kita rasain gitu. Dia cuma tahu kita harus belajar dan belajar gitu. Berarti Adis selama ini masih menahan sendiri, tanpa ada siapapun yang tahu? Iya, betul. Kayak gitu. Terus, nah biasanya nih kalau misalkan Adis lagi merasa seperti itu kan pasti pikirannya akan semakin penuh ya. Jadi karena setiap hari ada tekanan makin penuh, ditambah lagi ya ulangan makin penuh lagi, terus disimpan sendiri makin penuh. Nah, kalau kayak gitu kan berarti Adis jadi nggak mudah dong menjalani hari-hari yang Adis lalui pastinya. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan Adis bilang struggle soal masalah di sekolah gitu kan, tentang belajar kayak gitu. Nah, selain di sekolah ini ada nggak sih masalah Adis yang lain? Apa ya, mungkin kayak Tentang orang tua mungkin lebih ke tuntutan orang tua kali ya Bu ya, karena belajarnya karena ulangan juga, terus kayak disuruh belajar nanti rapotnya rendah, kayak kok nilainya bisa rendah sih gitu loh. Jadi kayak dia nggak
punya dukungan emosionalnya, mungkin apa ya, kayak nggak punya, dia nggak bilang kayak semangat belajarnya gitu, dia cuma bilang kayak udah kamu belajar harus nilainya tuh harus bagus gitu. Berarti yang bisa saya ambil, kita berarti ngobrolin soal dua masalah yang berkaitan ya. Itu ada masalah di sekolah, lalu ada masalah dari tuntutan dari orang tua. Nah, coba kamu tadi kan kamu udah menceritakan secara dikit ya maksudnya, coba ceritakan lagi secara menyeluruh kayak gitu, bagian-bagian mana yang paling bikin kamu tertekan. Itu kan tadi masalah sekolah nih, terus keluarga. Yang bikin kamu paling tertekan tuh masalahnya di mana? Sebenarnya bukan tertekan ya gue, lebih ke apa ya, aku tuh butuhnya kalau mau ulangan, jadi kayak butuhnya tuh kayak semangat buat belajar ya, kayak orang tua pasti kan harusnya ngerti lah, kayak udah kamu belajar, mama siapin ini mama ini, atau nyiapin kayak makan atau apa gitu loh. Jadi bukan hanya itu yang aku mau, cuman kayak aku mau tuh kayak yaudah mau belajar, mau ulangan nih, yaudah kamu belajarnya yang baik ya, jadi semangat ya, mama dukung kamu terus juga. Terus kalau nilainya memang nanti turun gak apa-apa, gak usah malu untuk diungkapin lagi gitu. Berarti maaf, kamu masih ngomong? Kayak lebih apa ya, terbuka aja lah orang tua tentang kita, untuk kayak dukung kita buat belajar itu lah, nggak hanya nanya tentang nilai aja gitu. Berarti memang yang kamu butuhkan adalah ruang untuk proses kamu berkembang gitu ya, apalagi kan dalam sekolah gitu ya, dalam belajar. Nah itu pasti bikin kamu tuh kayak ngerasa dikejar-kejar ya? Iya, kayak bingung, kayak aku mau belajar tapi kalau aku nanti belajar nilainya jelek, orang tua marah sama aku gitu loh. Kalau misalnya nilainya bagus, dia cuma kayak oh yaudah bagus nak gitu, kayak bukan aku ya, bukan yang kayak gitu ya aku mau. Oh iya, berarti memang yang kamu butuhkan adalah ruang untuk berproses dan terus tumbuh lah ya intinya, karena kamu memang pengennya adalah dihargain dari setiap proses yang sudah kamu lakukan. Iya, pengen gitu ibu. Betul. Jadi memang rasanya seolah-olah kamu tuh terus bergerak tanpa jeda gitu ya. Iya. Iya, itu pasti capek banget ya kayak gitu tuh. Nah kalau misalkan mengingat kejadian-kejadian seperti itu tuh, nah di situasi seperti itu, situasi seperti apa sih yang biasanya jadi bikin kamu tuh ngerasa paling bisa jadi manusia paling kuat gitu? Mungkin ngalihin gitu mungkin ya Bu ya. Ngalihin perasaan itu kayak mungkin bermain sama teman-teman, kayak nanti dulu deh mikirin itu, bermain dulu buat ngilangin rasa penuhnya di kepala tadi gitu. Kadang kalau misalkan tadi ada masalah dengan orang tua nih, kan orang tua kan misalkan nilai kamu jelek, kamu suka dimarahin gitu kan, kadang suka dibanding-bandingkan juga nggak dengan siswa lain atau dengan anak-anak lain? Iya, itu biasa juga kayak gitu. Mungkin kayak pas belajar dibanding-banding mulu, selalu kayak gitu deh. Jadi kayak serba salah ya. Iya. Benar. Perasaan kayak gitu pastinya muncul pasti kalau misalkan kamu lagi ngerasa stres parah, jadi makin bikin itu ya, numpuk-numpuk tadi ya. Iya, mungkin kayak dipendam sendiri tuh, takutnya nantinya kayak pas lagi mungkin lagi diam terus tiba-tiba dipanggil banyak karena belajar tadi, kayak jadi marah-marah sama orang tuh, jadi nggak enak lagu ya. Iya, benar. Dan nah di titik kayak gini nih, di titik kamu ngerasa bahwa misalnya kamu lagi struggle dengan itu semua, pastinya kan semangat kamu tetap goyah kan, ya kan? Terus yang bikin kamu tetap merasa kayak ada nggak sih yang bikin kamu tetap merasa kayaknya nggak boleh kayak gini deh, kalau kayak gini terus nanti jadinya aku nggak jadi maju-maju, atau aku jadinya tertekan di sini mulu gitu? Mungkin kalau kayak gitu ini kali ya Bu ya, biar nyiapin diri buat gak dengerin kata orang lain lagi, apalagi kayak orang tua kayak suruh belajar gitu, kayak nanti dulu deh, gue udah ngamatin dulu gitu. Nanti kalau misalnya dengerin terus kayak ada kepikiran terus, malah stuck di situ aja, muter-muter di situ aja. Mungkin kayak gitu sih, kayak udah coba lepasin dulu nih pikiran ini gitu. Jadi kamu mau fokus untuk diri kamu sendiri dulu gitu ya, tanpa harus bikin diri kamu tuh terlibat sama orang lain gitu. Iya benar-benar, soalnya kan yang Adis bilang kalau keterlibatan kamu dengan orang-orang ini membuat kamu jadi susah bergerak gitu kan, apalagi yang tadi disuruh orang tua, dimana ketika kamu tuh lagi pengen belajar malah disuruh ini disuruh itu kayak gitu, benar-benar. Nah sepertinya
ada dua hal yang berjalan bersamaan gitu ya, kayak ada nilai yang harus kamu kejar tapi juga ada orang tua yang harus kamu banggakan, kayak gitu. Dan kalau misalkan dua-duanya nggak bisa sejalan dengan apa yang kamu mau, rasanya adalah kamu bikin orang tua kamu tuh jadi ngerasa apa namanya, jadi bikin kamu tuh ngerasa nggak bisa banggain orang tua kayak gitu. Iya betul. Iya. Jadi dalam situasi apapun tuh pikiran kamu tuh terpenuh gitu ya. Iya. Even main sama teman-teman sekalipun. Iya, karena kan tadi tekanan tadi dari orang tua yang menuntut buat nilainya selalu bagus nih tanpa adanya dukungan dari dia gitu. Iya sih, benar. Nah, kamu tuh kalau misalkan lagi merasa kayak struggle tadi, kamu tuh capek nggak sih? Suka ngerasa capek gak? Ya pasti ngerasa capek ya, Bu, ya karena kan tuntutan yang tadi yang banyak itu tanpa adanya ruang buat terbuka dengan orang lain, jadi kayak ya udah capek aja gitu. Entah apa yang dicapaikan gitu. Ya, kamu harus siap dalam segala hal gitu ya, Iya. untuk bantu mereka untuk belajar. Seolah-olah kamu lagi menghadapi situasi yang mengancam gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat lebih dalam nih ya, apa sih arti orang tua buat kamu? Mungkin orang tua tuh dua orang yang mungkin dia bantu saya dalam segala hal, kan gak semua hal yang bisa kita dapat. Jadi orang tua nih menjadi nilai buat standar keberhasilan kamu juga ya. Iya, betul. Ya. Nah, kamu tuh ini ya, kalau misalkan lihat orang tua yang kayak gitu, berarti kamu jadi punya pandangan yang lebih luas soal keberhasilan. Nah, tadi kan kamu menyampaikan bahwa kamu ada jarak, seperti ada jarak yang menyuruh kamu tuh untuk membantu orang tua, untuk belajar juga. Nah, ketika sedang merasa seperti itu nih, apa sih yang kamu ungkapkan ke orang tua? Atau kamu kayak yaudah deh kerjain aja, atau kamu justru bisa kamu justru kayak ngomong ke mereka, aku mau ulangan, atau Jadi kalau biasa yang saya lakuin ya kalau masalah kayak gitu, yang pertama kalau emang baru sekali atau dua kali mungkin ya udah aku bantu. Cuma kalau untuk kayak selanjutnya kayak nanti dulu apa ya, aku nggak tahu nih, aku mau ulangan bisa disuruh-suruh seperti itu sih gitu. Kayak ada berontak lah dari diri aku, karena ya itu tadi, karena kalau misalnya nurut terus juga gimana mau iniin dia, banggain dia karena nilainya turun tadi gitu. ya seolah-olah tuh mereka menyuruh kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Padahal menurut kamu ini udah lebih dari cukup gitu usaha yang kamu berikan. Nah, kamu tuh mulai menyadari bahwa adanya ketidakseimbangan antara keinginan kamu dengan keinginan orang tua yang belum kamu dapatkan tuh mulai dari kapan, Jis? Mungkin dari kelas 9 SMP kali ya, pas mau masuk SMA. Karena itu tadi kayak saya pas mau SMA, saya mau masuk ya ke mana, orang tua nyuruhnya kemana gitu, kayak jadi kan nggak sejalan juga. Dari situ kayak mulai nih saya sama orang tua nggak sejalan nih pemikirannya gitu. Tapi setelah kamu masuk SMA nih, yang kamu rasakan tuh kayak pas masuk, ayo udahlah seadanya aja di sini, atau kayak berarti saya harus berjuang lebih keras lagi nih di sini? Mungkin kayak ngikutin alur aja kali ya, Bu ya. Ngikutin kayak alur yang mengalir aja gitu, kayak ya udah udah masuk sini, udah ketemu teman-teman yang baik juga, jadi ya udah lanjutin aja gitu. Walaupun masih ada rasa kayak aku nggak mau di sini gitu, tapi harus tetap menerimanya gitu. Iya sih, ya bisa jadi kelelahan yang kamu alami ini merupakan cara untuk membatasi diri kamu dengan tuntutan dari orang tua juga ya. Ya, nah mungkin Adis ke depan, mungkin Adis bisa menceritakan lagi nih, ada masalah apa lagi selain dengan orang tua dan sekolah? Mungkin itu aja sih, yang benar-benar ganggu sebenarnya itu aja gitu, kayak tuntutan tadi yang berbeda itu. Nah, untuk mengatasi tuntutan tersebut nih, yang Adis lakukan, yang Adis mencoba lakukan, ada nggak? Misalnya kayak kamu sempat, misalnya kayak kamu buat kayak to-do list gitu, kayak misalkan biar nggak bentrok sama yang mau disuruh sama mama nih. Iya, biasanya bikin to-do list gitu, kayak jam segini kita mau ngerjain apa, nanti
biasanya jam segini apa jam segini orang tua nyuruh nih, oh berarti nggak boleh ngerjain apa-apa dulu gitu. Sebagai bentuk kayak ya udah, sebagai bentuk aku jadi anaknya ya, sebagai bentuk aku juga sebagai pengorbanan aku untuk belajar tadi buat banggain dia gitu. Oh iya, benar-benar. Berarti kedepannya adalah yang akan Adis lakukan, Adis membuat to-do list biar jadwalnya nggak bentrok dengan yang akan disuruh sama orang tua. Tapi biasanya kalau orang tua nyuruh tuh ada jam-jam tertentunya nggak? Kayak misalkan Adis pulang sekolah nih, langsung ngebersihin rumah kah atau gimana? Ya biasanya di jam-jam segitu ya, kayak pas pulang sekolah sebenarnya lagi capek pasti kan ya Bu ya. Tiba-tiba nanti dulu, jangan ganti baju, nyapu dulu, ini dulu gitu. Aku kan capek, kenapa harus aku? Ya, tapi Adis pernah ngomong sesekali aja gitu ke mereka. Mereka malah nerima Bu, kayak kamu baru sekolah aja masih begitu sih. Oke, dianggap Adis nih sok pinter gitu ya. Kamu baru gitu kan capek gitu loh, kayak ya udah mau gimana lagi ya. Tapi kan tadi sudah berbincang panjang nih yang akan Adis lakukan ke depannya kalau misalkan orang tua beranggapan seperti itu lagi, gimana menghadapinya? Mungkin kayak tetap berbicara apa yang dipikirkan saya, kayak saya harus kayak nggak boleh nerima aja, tetap harus ada penolakan tertentu, kayak ya udah aku kan lagi coba menjelaskan kayak aku baru pulang sekolah capek, nanti dulu istirahat ya gitu, nanti aku kerjain kok, mungkin kayak gitu. Nah, berarti mencoba memberikan pengertian kepada orang tua ya, biar dia juga nggak ngerasa kayak aku males banget ya gitu. Benar-benar karena kan kita sebagai Adis sebagai siswa kan juga pasti banyak kegiatan ya. Adis di sekolah juga ikut ekstrakurikuler mungkin? Ikut ya, mungkin jadinya kayak ya itu ya, struggle karena kita sebagai anak harus nututin apa kata orang tua, lalu gak boleh ngerasa kayak capek, lebih dari capek dari mereka kayak gitu. Dan sebagai siswa juga Adis harus mempunyai pencapaian yang lebih gitu ya, agar bisa membuat orang tua bangga. Tapi sebenarnya Adis kalau misalkan merasa Adis lelah juga boleh berhenti sebentar, biar Adis tuh nggak terlalu ke-push banget energinya, karena kan sebagai manusia kita punya titik lelahnya sendiri kan. Karena kalau misalnya terlalu dipaksakan, kayak mungkin sekarang Adis datang ke sini masih dalam batas yang bisa saya bantu, atau bisa diri Adis sendiri cari solusinya. Kayak tadi Adis sudah mau mencari solusi sendiri apa yang harus Adis lakukan ke depannya. Nah, kalau misalkan Adis pendam lebih lama, yang akan terjadi adalah mungkin keadaannya akan lebih memburuk seperti itu. Adis punya teman dekat? Iya, mungkin kedepannya bisa berbagi sama teman-teman yang lain, karena kan sebagai manusia juga punya pandangan yang berbeda-beda kan, kayak gitu. Nah, kalau misalkan Adis nggak nerima pendapat mereka, Adis boleh ke saya untuk saya bantu lagi ke depannya kayak gitu. Nah, mungkin Adis di sekolah tuh ini nggak, di kelas suka dapat ranking? Suka aja. Berarti memang tuntutan dari orang tua cukup keras ya untuk tetap mempertahankan ranking Adis. Kalau misalkan Adis pernah nggak ranking nggak sekali selama dia sama? Pernah. Respon mereka? Kayak, kau kenapa bisa turun ya? Kan kau udah bilang suruh belajar terus gitu. Mereka mempertanyakan usaha pastinya, balik lagi ya. Ya berarti yang Adis lakukan adalah membuat melakukan solusi-solusi tadi yang sudah Adis temukan sendiri ya, kayak gitu. Nah, solusi-solusi tadi tuh kalau misalkan Adis berpikir oh berarti saya bisa nemuin sendiri ya solusinya, iya, tapi harus sambil dipandu kayak gitu. Nah, kalau misalkan kedepannya Adis merasa seperti ini lagi, berarti yang Adis harus lakukan adalah ya buat jadi kayak tadi membuat to-do list tadi ya, terus manajemen waktunya juga harus baik, terus kayak tetap harus belajar dengan lebih giat lagi, karena banyak tuntutan tadi gitu lah, kayak solusi-solusi yang tadi tuh ya emang harus dilakuin kalau tiba-tiba memang terjadi seperti itu lagi. Iya, apalagi yang paling penting adalah memberikan orang tua pemahaman mengenai apa yang lagi kita alami gitu ya. Jangan semua-muanya diserahkan kepada Adis, karena kan Adis juga sebagai siswa gitu kan yang punya banyak tugas tentunya. Nah, setelah berbincang-bincang tadi nih Adis, kalau kamu perhatikan, apa sih hal yang paling kamu sadari
dari diri kamu tentang situasi yang sedang kamu alami? Sebenarnya di aku yang benar-benar saya sadari itu yang mungkin kayak lebih ke perasaan kita aja ya, jangan kayak memaksa terus gitu loh. Jadi ibu kita tuh merasa capek gitu, jadi ya udah kita membuat waktu untuk spend waktu lah buat kita untuk istirahat. Berarti kamu sudah mulai mengetahui bahwa kamu tuh punya batas lelah sendiri gitu ya. Iya. Jadi tekanan dan segala macam itu adalah bentuk dari bentuk dari tekanan dari luar gitu ya, yang memang sesekali bisa mengganggu lelahnya kamu gitu, bikin tambah lelah segala macam. Nah, kalau misalkan Adis nih merasa kayak gitu, berarti kan Adis sadar apa yang Adis harus lakukan. Menurut Adis, kesadaran diri itu penting nggak? Penting banget gitu. Penting ya, karena kalau Adis nggak bisa sadar akan kelemahan Adis tadi, ya ada Adis terus membantu orang tua tanpa jadi itu orang tuanya nggak tahu kalau misalkan Adis ternyata butuh waktu juga untuk berkembang, berproses seperti itu. Nah, Adis berarti udah mulai bisa memulai dari langkah-langkah yang kecil, kayak tadi Adis mau buat to-do list, lalu mau ngomong ke orang tua biar orang tua juga paham atas tugas-tugas yang harus Adis lakukan, terlalu lepas dari tugas yang mereka berikan juga ya, tugas yang orang tua berikan. Lalu kan sekarang berarti Adis sudah menemukan solusi dari permasalahan Adis. Apakah ada masalah lagi yang ingin Adis bagikan kepada saya? Mungkin tak aja sih. Itu aja. Nah, baik Adis, nggak terasa ya kita udah sampai di ujung sesi konseling kita, karena tadi bel udah berbunyi. Kamu harus kembali ke kelas. Nah, sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk meluangkan waktu sedikit untuk melihat lagi perbincangan kita tadi ya, pada sesi konseling tadi. Nah, dari semua hal yang sudah kamu ceritakan di hari ini nih, mulai dari perasaan kamu, pengalaman kamu, sampai hal-hal yang buat kamu tuh bingung gitu ya. Nah, menurut kamu apa sih yang jadi hal penting yang paling berkesan gitu? Terus apakah ada sesuatu yang baru kamu sadari tentang diri kamu dari hasil proses percakapan kita tadi? Mungkin dari hasil percakapan tadi ya, kita hal yang baru yang saya dapat tuh kayak kita harus mendingin diri kita dulu dibanding orang lain, sekalipun orang tua mungkin ya, kalau menurut aku. Terus kayak hal yang baru lagi mungkin kayak kita harus juga memahami diri kita nih, karena kita punya prosesnya masing-masing gitu loh, nggak selalu kayak ya udah kita bisa deh kayak gitu. Iya, benar. Nah, Adis terima kasih banyak sudah membagikan hal tersebut kepada saya, sudah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita-cerita kamu tadi ya. Nah, dari apa yang saya dengarkan sepanjang kita berkonseling ini, saya menangkap Adis nih memang masih berusaha untuk memahami diri sendiri seperti itu. Lalu saya juga mendengarkan bahwa bagaimana Adis menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, lalu bagaimana Adis mengenali perasaan-perasaan yang muncul ketika Adis lagi ada struggle gitu ya sama satu masalah. Terus juga bagaimana Adis mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang Adis buat, kayak pilihan untuk ruang BK dibanding Adis terus berlarut-larut dalam masalah yang sedang Adis alami. Nah, kalau boleh saya rangkum dari cerita yang sudah Adis bagikan kepada saya ini, hari ini kita membahas tentang kesulitan Adis dalam belajar karena tuntutan dari orang tua. Nah, saya juga mendengar bahwa Adis menyadari kalau misalkan memang tuntutan dari orang tua yang Adis dapatkan ini agak berlebihan kayak gitu kan. Terus juga Adis mulai mengatakan bahwa Adis ingin membuat to-do list mulai dari sekarang. Terus Adis juga mulai mau memberikan pemahaman kepada orang tua agar agar menghargai waktu-waktu Adis, apalagi dalam waktu belajar seperti itu. Nah, apakah rangkuman yang sudah saya sampaikan ini benar-benar merangkum permasalahan yang sudah Adis bagikan kepada saya? Iya, betul, itu benar sekali. Nah, sudah ya. Nah, terima kasih ya. Saya benar-benar menghargai bagaimana Adis
terbuka terhadap saya, menceritakan pengalaman-pengalaman Adis. Saya juga menyadari bahwa jadi Adis ini nggak mudah gitu ya, apalagi membicarakan hal-hal yang memang sekiranya ini kan agak pribadi ya, nggak yang rasional, terus juga cukup emosional pasti buat Adis. Namun selama sesi konseling ini berlangsung, saya juga melihat bahwa Adis ini punya kesediaan untuk lebih mengeksplorasi apa yang memang harus Adis lakukan ke depannya, seperti itu. Nah, proses seperti ini memang seringkali menjadi bagian dari kesadaran diri, seperti itu. Lalu memulai hal-hal yang baru kan memang butuh proses yang panjang ya Adis. Mungkin memang butuh penyesuaian lebih nantinya, seperti itu. Nah, setelah kita mengakhiri sesi ini nih, saya juga mau mengajak Adis memikirkan langkah-langkah yang memang perlu Adis lakukan ke depannya, lalu langkah-langkah kecil yang memang realistis akan Adis lakukan, kayak gitu. Nah, langkah tersebut tuh tidak harus selalu Adis kerjakan, tidak harus Adis lakukan, tapi kita memang butuh tadi waktu dan penyesuaian ya. Nah, memang perubahan yang singkat dan sederhana ini tidak mudah didapatkan ya, walaupun perubahan ini kecil, tapi memang prosesnya sangat-sangat amat panjang. Nah, menurut Adis, saya balik lagi ke topik ya, apa yang akan Adis lakukan ke depannya setelah sesi ini? Mungkin mencoba membuat to-do list, terus juga mencoba untuk berbicara ke orang tua tentang apa yang aku rasakan. Ya, betul. Ya, Adis sudah mulai paham apa yang Adis akan lakukan ke depannya. Nah, terima kasih Adis. Saya juga berharap langkah-langkah yang akan Adis lakukan ini berjalan dengan semestinya ya, tidak ada hambatan lagi. Lalu ke depannya Adis bisa upgrade diri Adis juga tentunya. Nah, mungkin Adis kalau misalkan memang butuh konseling lanjutan nantinya, saya masih bisa bantu Adis kayak gitu. Adis perlu datang ke ruang BK aja sih nanti. Saya akan buatkan jadwal. Nah, karena sesi kita sudah habis, saya nggak mau bertele-tele. Mungkin Adis apakah sudah cukup terpuaskan rasa, sudah cukup berkurangkah rasa? Sudah cukup berkurang beban yang tadi ya. Sudah ya. Berarti konseling kita memang sudah bisa diselesaikan. Sudah. Adis boleh lanjut nanti kalau misalkan mau di minggu depannya Adis, karena cukup banyak siswa-siswa yang ingin konseling juga. Nah, saya ingatkan lagi bahwa Adis bisa menjadi ruang aman bagi diri Adis sendiri, seperti itu. Bisa dipahami ya? Adis boleh kembali ke kelas. Terima kasih banyak Adis. Sampai jumpa lagi Adis di minggu depan. Dan bisa buka pintu terlebih dahulu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Adis. Hati-hati ya. Selamat melanjutkan pelajaran. Baik, sekian video yang dapat saya bagikan. Jika ada kata-kata, kalimat, dan subtitle yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.